Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Uh, the first, this is first meeting for English Vocational High School of Technology. The first, I will give you introduce about introductory about English subject with me. Intinya, selamat bergabung di SMK Teknologi untuk seluruh siswa-siswi SMK Teknologi kelas 10. Dan tentunya di sini Bapak hadir untuk memberikan materi pembelajaran terkait dengan bahasa Inggris di kelas 10 untuk seluruh jurusan. Baik, di sini hal yang pertama yang Bapak akan sampaikan pengenalan terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan ada beberapa materi yang nanti Bapak akan sampaikan khususnya di pertemuan kita hari ini. Akan tetapi sebelum kita memulai agenda pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan, Bapak di sini pengampu atau khusus guru mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat 10. Nah, kemudian bisa nama Bapak khususnya Septian Aib Nugraha. Di sini nanti akan belajar bahasa Inggris khususnya untuk tingkat 10 dan ada beberapa material-material yang nanti akan disajikan untuk kelas 10 di semester 1 sampai nanti semester 2. Nah, adapun untuk beberapa materi yang nanti akan disampaikan, kita lihat berdasarkan slide berikut. Baik, kita lihat slide berikutnya. I will introduce about the lesson contract of English subject. This is a lesson about the contract when we will discuss in the first semester and second semester. Okay, the next slide. Okay, the first introduction. This is first meeting. I will introduce about the syllabus and rules of the course, absolutely. And then for the second, about the unit 1, that is introducing oneself and understanding formal and informal dialogue in introduction. So, nanti di unit pertama ini akan bergabung dengan introduction. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris khususnya, kemudian dalam situasi yang formal ataupun dalam situasi yang tidak formal. Nah, kemudian nanti di unit 2 we will discuss about expressing and responding. Jadi nanti kita akan bagaimana sih memberikan sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris, dan bagaimana juga nanti kita akan membahas responnya seperti apa terkait dengan ekspresinya. Nah, kemudian nanti yang keempat atau unit 3, this is expressing plan and intention. Nah, itu yang di unit ketiga. Kemudian di slide berikutnya, we will be discuss about the unit 4 is descriptive text. Okay, this is also talking about the paragraph. Jadi di sini kita akan belajar yang namanya membuat sebuah paragraf, kemudian mengidentifikasi paragraf dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian nanti di point 6 atau di unit 5, this announcement. How about announcement? And then what the function of announcement and etc. So di unit 5 ini kita belajar terkait dengan announcement atau lebih dikenalnya dengan pengumuman. Kemudian di unit 6, this is talking about past activities and experience. Nah, di sini di unit 6 ini kita akan belajar nih bagaimana membuat sebuah statement, bagaimana membuat sebuah kalimat, dan kalimat tersebut berbentuk lampau gitu. Jadi sesuatu aktivitas yang biasanya dikerjakan di waktu yang lampau. Nah, kemudian di poin 8 atau unit 7, this is using talking about the recount text. Jadi kita menggunakan sebuah paragraf dan kita akan bahas nih terkait dengan paragraf recount.
This is how difference between descriptive text. Ya, jadi berbeda. Walaupun satu sama, yaitu sama-sama paragraf. Oke. Next slide. Number 9 for the unit 8. Nah, di unit 8 ini nanti kita akan berhadapan di semester yang kedua. Jadi semester kedua ini kita akan bahas terkait dengan naratif teks, ya. Lanjutan dari kita membahas tentang paragraf, deskriptif, kemudian tadi sebelumnya sampai sekarang naratif, ya. Sampai nanti di semester 2 mohon maaf, di semester 2 itu kita akan bahas terkait dengan naratif. Kemudian di poin 10 atau unit 9, we will learn about the menu, schedule, and sign. How about that? So, nanti gimana sih kita bahas tentang menu, schedule, and sign dalam bahasa Inggris tentunya. That is more interesting banget. Itu akan nanti menarik sekali. Kemudian, di poin 11 atau unit 10, this is using adjectives comparison. Nah, di sini kita akan membandingkan nih kata-kata adjektif. Kita membandingkan kalimat dalam kalimatnya, penerapan ke dalam kalimat. Kemudian, ini benar-benar menarik sekali kalau misalnya kita bahas. Nah, selanjutnya di poin 12 atau unit 11 ya, 11, asking for giving direction, ya. Asking for giving direction. Jadi yang seperti apa sih direction itu? Nah, kita nanti bahas di situ. Kemudian di unit 12 atau unit simple routine task, ya. Simple routine task. This is a daily activities, ya. This is daily activities. Kemudian the last unit 13, giving and responding to advice and offers. Ya, kurang lebih seperti itu yang nanti kita akan bahas. Ada 11 poin yang nanti kita bahas di 11 poin tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu di semester 1 dan semester 2. And then, bagaimana tentang evaluation of English subject? Bagaimana kita khususnya siswa-siswi SMK Teknologi untuk tingkat 10. Di sini bisa dilihat bahwa pertama dilihat itu terkait dengan kehadiran ketika live streaming. Itu poin atau bobotnya itu sekitar 10%. Nah, kemudian tentu saja ada tugas-tugas yang masuk, baik itu individual task or group task, ya. Itu bobotnya ada 10%. And then PH, ya. PH itu bukan asam basa, tapi maksudnya penilaian harian atau daily assessment on learning English. That is 15% bobotnya. Jadi ini sangat menentukan sekali untuk seluruh siswa-siswi ketika nanti pembelajaran, baik itu kompetensi dasar 1, 2, 3 nanti digabungkan kemudian melakukan assessment. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik, karena ini adalah salah satu komponen-komponen untuk nantinya bisa diterbitkan nilai rapotnya. Bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita ada penilaian PTS atau midterm. Kurang lebih ada 30% bobotnya. Sehingga ini bobotnya cukup besar nih, ya, cukup besar. Untuk PTS, mohon benar-benar diperhatikan. Walaupun ini kondisionalnya masih pandemi dan masih belajar di rumah, akan tetapi tolong ditingkatkan kembali ketika pembelajaran di rumahnya. Jangan sampai antara rasio bermain dengan rasio belajar itu terbalik, ya. Buat rasio belajarnya lebih besar, kemudian rasio untuk bermainnya tolong diperkecil. Kenapa? Karena buat dasar pondasi yang kuat dulu dari sekarang, ya. Karena kalian baru kelas 10, buat pondasinya dari sekarang, ketika nanti kelas 2, kelas 3 kalian sudah siap, sudah matang. Baik, selanjutnya yang terakhir itu PAT atau penilaian akhir tahun, atau bisa disebut juga penilaian akhir semester atau semester 1, semester 2. Nah, nanti di sini bobotnya 35% dan yang nantinya ini akan bisa diterbitkan untuk nilai rapot. Ini gabungan keseluruhan dari mulai kehadiran, kemudian tugas, kemudian ada ulangan-ulangan, kemudian dilanjut lagi ada penilaian tengah semester, dan terakhir langsung ke penilaian akhir tahun. Nanti itu gunanya bahwa
menarik garis kesimpulan untuk diterbitkan yang namanya nilai, baik itu nilai pengetahuan ataupun nilai yang namanya keterampilan. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Okay. For the English, I make about reference. Jadi nanti saya di sini khususnya Bapak menggunakan referensi buku, ya. Menggunakan referensi buku. Kalau misalnya kalian suka baca-baca buku, silahkan boleh dicoba, boleh dicari buku-buku yang ada di sini. Yang pertama di sini Bapak menggunakan Word and English, ya, Word and English yang pertama, kemudian dipadupadankan dengan Interchange by Cambridge, ya, ini dari Cambridge langsung. And then for the third, English Grammar by Azhar. Jadi nanti ini dikombinasikan 3 buku ini sehingga nanti terkait dengan materials. For the materials will give you for you. This is make, I think it's good component. Gitu, ya. Baik. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Okay. This is material for today. This is material. And this is what is it? Hello, my name is, yeah. Hello, my name is. Do you remember if the person say hello, my name is? Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang bilang yang namanya hello, my name is, so this is introduction, ya. Baik, di sini kita akan belajar yang namanya introduction, memperkenalkan, gitu. Introduction yourself or introduction other people, something etc. For example, hello, my name is Septian Aib Nugraha. Hello, my name is Ricky. Hello, my name is Shiva, and etc. And then, Pak, apakah bisa dimulai atau bisa dipakai hello, my name is doang? Enggak, masih banyak sebenarnya. Ada lagi misalnya I'm Risma, nice to meet you. I'm Septian, nice to meet you, and etc. And then bagaimana memperkenalkan diri tadi sudah. Kemudian memperkenalkan orang lain, misalnya I like to meet you, Siva misalnya. Or Siva, this is Safa. Oke. Maksudnya Safa, ini Risma, gitu misalnya. Atau let me introduce you to you my brother. Nih sini saya kenalkan saudara saya. Nah, misalnya seperti itu. And then how to greeting someone, dan bagaimana kita bisa mengucapkan atau sapaan kepada orang lain, dan bagaimana kita merespon sapaan tersebut, seperti itu. Contoh misalnya good morning, biasanya itu muncul dalam kalimat sapaan-sapaan, ya. Di dalam kalimat sapaan-sapaan di situ ini yang kalimat yang biasanya dipergunakan untuk memulai sebuah perbincangan. Contoh misalnya good morning, how are you today, misalnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Good morning, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini, misalnya. Gitu. Atau misalnya hello, how do you do, misalnya, gitu kan. Boleh seperti itu juga. Atau hi, what's up? Oke, biasa yang seperti kalian gunakan keseharian kalian, misalnya sama teman-teman kalian. Misalnya seperti itu. So, this is material for introduction or introduction when the situation formal and informal situation. That is material will be discussed for today. Okay, for the next slide, please. Okay, this is introducing oneself, formal situation and informal situation. Sir, what that's mean, sir? Okay. Apa sih Pak maksudnya introducing oneself, formal situation and informal situation? Jadi maksudnya gini, kita memperkenalkan nih dalam situasi yang formal dan situasi yang nggak formal. Contohnya seperti itu. Terus sir, bagaimana cirinya situasi yang formal? Oke, kita lihat nih, ada dua pilihan di sini, formal situation and informal situation.
Nah, formal situation, these greetings usually used in formal situation. Jadi cirinya gini, ucapannya itu kita lihat dalam ucapan deh. Kita bisa lihat dalam ucapannya. Kalau misalnya di dalam formal situation biasanya menggunakan hello, good morning. Nah, something like that. Ya, biasanya di situ. Itu awal mulanya dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan informal situation? Kalau misalnya di dalam informal situation biasanya ada kalimat it's so different, ada kalimat yang berbeda, sangat berbeda ketika diterapkan. Contohnya, ketika misalnya kalian ketemu dengan teman kalian, gitu. Kalau misalnya ketemu dengan teman kalian, it's that's hello, what's up guys? Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan informal situation. What's up? It's good to see you dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya atau greeting-greeting yang biasanya digunakan di dalam situasi yang formal dan situasi yang tidak formal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Oke. Jadi, supaya lebih jelasnya nih, supaya lebih sangat jelas sekali, this is for clear about the formal greetings. Kita bisa lihat di dalam tabel di sini. This is formal used to express to the older people. Jadi ini adalah ekspresi yang biasanya kita gunakan untuk seseorang yang lebih tua ketimbang kita. Gitu contohnya. Untuk apa saja nih? Lihat di sini. Formal greetings. Ya, ucapan yang formal. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Kemudian bagaimana meresponnya? Good morning. Sama, ya, sama. Baik. And then good afternoon. And then for the response, say good afternoon. Okay? Baik. And then good night. Good night. Late taking. Maksudnya good night itu nih kita mau pergi loh, atau selamat malam, late taking. Ya. Kemudian kita bisa juga memberikan ekspresinya juga sama good night too. Yeah. And then good evening. And then absolutely same with the typical responses. Good evening. Okay. Next, how are you? How are you? And then for the response, I am pretty good. Thanks. Saya sangat baik, terima kasih. And then, how is everything? And then for the response, I am just fine. Thank you. Okay, that is typical for response. And then, how about the formal greetings? How are things? And then for the response, everything is always fine. Semuanya baik-baik saja, selalu baik-baik saja. Oke, kemudian how is your life? How is your life? Gimana nih kehidupan kamu? Gimana nih keseharian kamu? And then you must have to, but you must answer the greetings using very well. I'm very well. Okay? Baik. And then the last, how do you do? Nah, kalimat ini biasanya digunakan ketika misalnya kita bertemu baru pertama nih, first meeting, baru pertama, baru kita nanyakan ke lawan bicara kita, hi, how do you do? And then for the response, how do you do too? Okay? Okay, bye. Di sini formal greetings, we also learn about the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formal greetings. Okay? Bye. Now we also learn about the reading. Okay? Repeat after me. Formal greetings and typical response. First, good morning. Okay? I will repeat again. Good morning. For the typical response, good morning too. Okay? Baik. Next, for number 2, good afternoon. Good afternoon. Okay. For the typical response,
good afternoon. Next, for the third, good night, good night. And then how to respond? Say good night. Okay. And then good evening, good evening, good evening. Okay. For the response, same to good evening. Okay. And next, how are you? How are you? And for the response, I'm very good, thanks. I'm very good, thanks. Okay. And then how is everything? I'm just fine, thank you. I'm just fine, thank you. That is for typical response. Okay. Next, how are things? Everything is always fine. Okay, that is for response. I will repeat again. How are things? And then for the say, everything is always fine. Okay. Next, how is your life? How is your life? Okay, for the answer is I'm very well. I'm very well. Okay. And the last, how do you do? That is first meeting. How do you do? And for the response, how do you do too? Okay, good. For the next slide, we also brief explain about the informal greetings. So this is different. Yeah, this is so different. We can see about the informal greetings. For informal greetings and typical response. Okay, the first, hello. Hello. Okay, the first is hello. Ya, kalimat yang hello ini biasanya kalau kita ketemu dengan teman sebaya kita atau misalnya teman nongkrong ya, teman main, biasanya kan hello, hello, hello. Ya, that is say hello saja. That is informal greetings. Okay. Okay, for the informal greetings, hello, and the response is hello. Same, ya. Baik. And then hi. Hi. There's a different with being hi and hi. It's so different. Hi and hi, so different. Okay. Baik. Maksudnya di sini ada hi, and ada hi tinggi. Yeah, so different. Okay. And then for the third is how are you doing? How are you doing? For the informal greeting, how are you doing? Biasanya kalau misalnya ada kalimat seperti itu, kita kan gunakan kepada bukan kepada ya, tapi kita mau nanya seseorang, sedang apa sih? How are you doing? Atau misalnya, gimana kabar nih? Sama aja sih sebenarnya. Nah, kemudian ya kita tinggal jawab saja typical response-nya, that is pretty good. Ya, pretty good. Okay? Baik. And then how is your going? Well, I'm okay. Well, I'm okay. That is for typical response ya. Okay, and then what's up? Okay, this is so different between application for your mobile. So this is what's up. Yeah, what's up? Okay, and for the response is fine, thanks. Fine, thanks. Okay, and then for the last, how's life? Not so bad. Okay, this is for informal greetings, and I have to you apply these greetings in your daily activity. Okay. Okay, the informal commonly used for friends only. Jadi ini tuh kita gunakan ke teman ya, bukan ke orang dewasa. Awas, ingat, ini bukan untuk orang dewasa. Maksudnya sir, jadi maksudnya gini, kalimat-kalimat yang ada di sini tuh tidak diperkenankan untuk orang yang lebih dewasa. Karena ketika kita aplikasikan ini, maka kita dianggap nggak sopan. Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan lihat nih, ya, bagaimana kita mengaplikasikan greetings yang tadi di dalam sebuah kalimat. Seperti apa konteksnya? Kita lihat di sini. Oke? Siap? Baik. Oke. Good. Baik. Nah, this is a dialogue corner between Donnie and Mr. Tom. Between Donnie and Mr. Tom. Okay. Donnie say, "Good morning, Mr. Tom." And then Mr. Tom say, "Good morning." And then Donnie say, "How are you today?"
Mr. Tom, I'm pretty good, thanks. And then Donnie say, excuse me, Mrs. Tom, what is it? I can see about here. I think, excuse me, Mr. Tom, what company work for? Okay. And then Mr. Tom say, I work for Philip. What about you? And then Donnie say, I work for Coca-Cola. What do you do? Mr. Tom, I see. I work in finance department. And Donnie say, okay, Mr. Tom, pleasure to talk you. See you next time. And then Mr. Tom say, see you. Okay, this is the little bit dialogue. Ya, ini adalah sebuah percakapan biasa, sebuah percakapan sederhana. Bagaimana dua orang ini melakukan sebuah pembicaraan dan mengaplikasikan tadi greetings tadi. Oke, ini lebih sifatnya menurut kalian nih, ini lebih ke informal atau ke formal? Kira-kira masuknya kemana tuh? Formal or informal? Okay, this is formal situation. Sir, di mana letaknya kalau misalnya kita lihat ini adalah formal situation, sir? Yes, the first sentence. Donnie say good morning. Okay, this is a little bit, what is it? Mark. We can mark for the good morning. Donnie say in dialect corner there is formal situation. Okay. Baik. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan, bisa kan menerjemahkan? Masa anak SMP nggak bisa? Maksudnya, mohon maaf. Masa sekarang peralihan ke SMK tapi nggak bisa menerjemahkan? Harus bisa ya. Kuncinya bahasa Inggris cuma satu, bisa menerjemahkan. Baik. Donnie bilang nih seperti ini. Good morning Mr. Tom. Selamat pagi Mr. Tom. Kemudian kata Mr. Tom tuh, oh selamat pagi juga. Nah, kemudian kata Donnie, gimana kabarnya hari ini? Gitu. Kemudian kata Tom, oh sangat baik, terima kasih. Kemudian kata Donnie bilang, permisi nih Pak Tom, sekarang kerja sama siapa misalnya? Kemudian kata Pak Tom ini, I work for Philips. Saya kerja sama Philips. Kamu sendiri gimana? Oh, saya kerja untuk Coca-Cola gitu. Terus, what do you do? Kata Mr. Tom, oh I see. Saya kerja di bagian departemen finance katanya. Nah, kemudian kata si Donnie, okay Mr. Tom, it's pleasure to talk you. It's pleasure to talk you. Oh, sebuah kehormatan bisa berbincang-bincang dengan Anda. Kemudian kata si Donnie, see you next time katanya. Oh, sampai jumpa di lain waktu katanya. Gitu. Kemudian kata Mr. Tom, oh see you. Bye-bye ya maksudnya gitu. Oke, jadi ini situasi di mana pembicaraan ini dalam situasi yang formal atau this is formal situation. This is example for the apply greetings in formal situation. Okay? Okay, next. Okay. Okay, this is John and Tom. Same, the dot corner. What do you think about this dialogues? Menurut kalian, ini dialognya sifatnya apa? Formal situation atau informal situation? Kira-kira apa? Okay, good. This is informal situation. Okay. We read about the dialogue for the verse John between Tom. Okay? Start. John say, "Hi Tom, how are you doing today?" Katanya. And then Tom say, "Pretty good, thanks." And then John say, "Is there any homework today?" Tom say, "Yes. Have you finished today?" John, "Yes, I have." Tom, "Well, glad to see you." And then John say, "Glad to see you too." Kira-kira kalau misalnya ini dikatakan informal situation, menurut kalian greetings yang mana nih yang menunjukkan bahwa dialog ini
informal situation. Kira-kira menurut kalian mana? Oke, good. Di sini, how are you doing today? And then Tom say pretty good. That's correct. Ya, betul. Ini adalah sebuah greetings, ucapan di mana di dalam situasi yang tidak formal. Kenapa dikatakan situasi yang tidak formal? Karena di sini John dengan temannya si Tom sedang berbicara, sedang melakukan pembicaraan dalam situasi yang tidak formal. Seperti itu. Kata si Tom, how are you doing today? Katanya, ya gimana keseharian harimu hari ini? Katanya. Kemudian kata si Tom, oh bagus, terima kasih katanya. Kemudian John bilang, is there any homework today? Ada tugasnya hari ini nih. Kata si Tom, iya ada. Kamu udah selesai belum? Kemudian kata si John, yes I have. Katanya, ya saya sudah selesai. Kata si Tom, oh bagus. Senang ketemu kamu ya. And then kata si John, glad to see you too. Senang juga ketemu dengan Anda. Seperti itu. Ini adalah sebuah tanda di mana pengaplikasian. This is applied how to point about greetings in informal situation. Okay. And then for next, sorry. Okay. Sorry. Wah, kenapa ya? Gak bisa. The last. And then thank you. Oke. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Intinya seperti ini, bahwasanya di dalam sebuah greeting, dalam sebuah percakapan biasanya harus dimulai dengan kalimat greetings terlebih dahulu, ya. Nah, kalimat greeting itulah yang nanti harus kalian aplikasikan ketika kalian bertemu dengan baik itu guru, ya, ketemu dengan Bapak khususnya, misalnya nanti di sekolah, ataupun misalnya dengan teman-teman kalian yang lainnya, dan aplikasikan. Karena kalau misalnya bahasa Inggris itu kalau tidak diaplikasikan maka akan terasa sulit terus menerus. Tapi kalau misalnya kalian aplikasikan, maka itu akan lebih mudah. Seperti itu. Intinya practice, ya. Practice, more practice in your activity, in your schools, on your home. Ya, intinya itu. Jadi greeting ini sangat diperlukan karena apa? Kalau misalnya di dalam aturan yang namanya kita sebagai warga Indonesia khususnya pasti ada yang namanya norma sopan santun. Nah, ketika misalnya kita mengaplikasikan greetings ini, tentu saja kita sudah menerapkan tadi sopan santun kita. Seperti itu. Ingat bahwasanya kita harus bedakan, kita harus split, ya. Kita harus split di mana menggunakan greetings formal situation di dalam formal situation, ataukah misalnya kita aplikasikan greetingsnya itu di informal situation. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan kemudian terkait dengan tugas-tugasnya, nanti akan Bapak langsung kirim by WhatsApp group saja. Tolong diperhatikan di dalam WhatsApp group tugasnya apa saja. Apabila ada yang mau ditanyakan, kita diskusi langsung di WhatsApp group. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Ya, I'm so sorry if I had mistake. Mohon maaf apabila misalnya Bapak penyampaiannya ada kesalahan. Mohon dikoreksi. Ataupun misalnya kita sharing bareng-bareng. Ini adalah informasi terkait dengan pembelajarannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Thank you for attention and see you. Bye-bye.